Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ibu harap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini, karena hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan hidup manusia. Yuk kita belajar bersama-sama. Coba anak-anak, ada yang masih ingat apa itu kebutuhan dan apa bedanya antara kebutuhan dengan keinginan? Ya, benar sekali. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan wajib dipenuhi oleh manusia untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi oleh manusia karena tujuan pemenuhan kebutuhannya hanya bersifat kepuasan. Anak-anak, tentu kalian mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Bagaimana agar semua kebutuhan terpenuhi? Kalian harus menyusun skala prioritas. Skala prioritas disusun untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang harus didahulukan. Nah, skala prioritas ini juga menghindarkan seseorang dari kebutuhan yang tidak penting dan bersifat konsumtif. Nah, anak-anak, marilah sekarang kita melanjutkan membahas tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya dibagi menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder atau tambahan, dan kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer, contohnya perabotan rumah tangga atau peralatan sekolah. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contohnya, yang kedua adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberikan kepuasan pada badan atau jasmani manusia. Contohnya, sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, maka akan tercipta rasa puas, aman, dan tenang. Contoh dari kebutuhan rohani adalah kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda atau ditangguhkan karena jika hal itu terjadi maka akan berakibat fatal. Contohnya yaitu yang selanjutnya adalah kebutuhan mendatang. Kebutuhan mendatang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Kebutuhan ini bersifat antisipatif, agar selalu siap menghadapi hal yang tidak terduga di masa mendatang. Contohnya adalah yang berikutnya atau yang keempat adalah kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan pribadi atau kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif atau kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini akan berbeda-beda untuk masing-masing orang karena dipengaruhi oleh kondisi yang berbeda-beda pula. Contoh dari kebutuhan individu adalah kebutuhan kolektif atau kebutuhan kelompok adalah
kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan bersama-sama. Contohnya, anak-anak, kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda, ragam, dan jumlahnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia adalah jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Agar dapat melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada. Apa sajakah alat pemenuhan kebutuhan itu? Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, bagaimana anak-anak? Seru kan pembahasan kita hari ini? Apakah kalian sudah bisa memahami apa itu kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan? Wah, hebat sekali! Kalau begitu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar ya. Wassalamualaikum anak-anak.